Halo teman-teman, kali ini saya Nisita Wardani akan menjelaskan terkait dengan materi Achieving Operational Excellence and Customer Intimacy Enterprise Application. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari? Jadi ada 4 hal yang akan kita pelajari kali ini. Yang pertama terkait dengan sistem enterprise system yang digunakan untuk membantu operasional dalam bisnis tentunya. Lalu yang kedua terkait dengan supply chain management untuk bagian mengkoordinasi baik perencanaan, produksi maupun logistik. Lalu yang ketiga terkait dengan customer relationship management untuk lebih kepada memberikan yang namanya kedekatan terhadap konsumen. Dan yang terakhir adalah tantangan di dalam enterprise application dan bagaimana enterprise application ini memberikan keuntungan. Nah, kita akan masuk ke bagian yang pertama. Mengapa sih sistem enterprise ini dapat membantu operasional bisnis? Jadi, sistem ERP atau sistem enterprise di sini dia merupakan software yang datanya ini secara tersentral, dan tentunya karena dia datanya secara tersentral, maka dia mengambil data dari berbagai macam departemen untuk dijadikan satu untuk membantu proses bisnis. Nah, biasanya dilakukan di bagian mana? Contohnya di sini ada di bagian divisi manufacture dan produksi, lalu accounting dan finance, lalu kemudian ada sales dan marketing, ada human resource, dan tentunya di sini untuk membantu aktivitas bisnis. Lalu kalau dilihat secara gambarnya sebagai berikut, jadi ada data yang tersentralisasi. Sebagai contoh, misal di bagian sales dan marketing ada order dari pihak penjual, ada order dari pihak pembeli. Nah, tentunya ketika barang itu tidak ada, pastinya akan masuk ke bagian yang namanya pemproduksian barang tersebut untuk diberikan kepada pihak si pembeli. Nah, di sini ini juga sebelum melakukan produksi harus dicek dulu siapa sih karyawan yang bisa membantu untuk produksi tersebut. Jangan-jangan tidak ada karyawannya, lalu kita sudah terpaksa untuk menjanjikan bahwa barang tersebut itu ready. Nah, ketika barang ini sudah siap materialnya, lalu siap pekerjanya, di sini juga harus dicek di bagian accounting. Kalau misalnya material ini tidak cukup, berarti akan ada uang yang harus dikeluarkan. Termasuk juga nanti akan ada penggajian bagi si karyawan yang mengerjakan produk tersebut. Kalau sudah, maka nanti dipenuhilah pesanan dari pembeli tersebut. Nah, software enterprise ini dia biasanya prosesnya lama dan tentunya kompleks gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak jadi, maka mau tidak mau harus dibuat ulang software tersebut. Karena kenapa kok bisa tidak jadi? Biasanya gagal dalam melakukan yang namanya merekam aktivitas bisnis yang ada. Terus kemudian di dalam software enterprise ini, dia kegunaannya akan meningkatkan keefisiensi dari operasional, lalu dia akan merespon customer secara lebih cepat terkait dengan informasi produknya, dan digunakan juga untuk pengambilan keputusan lebih cepat. Dan di sini manajer senior itu atau manajer puncak dengan mudah melihat bagaimana sih keadaan dalam operasi perusahaannya, termasuk apakah menguntungkan ataupun tidak, termasuk juga dengan perhitungan biaya. Lalu selanjutnya di bagian yang kedua terkait dengan supply chains. Supply chains ini lebih kepada maksudnya apa gitu ya. Jadi ketika produk tersebut dibutuhkan material untuk membuat suatu produk, maka ketika material itu tidak ada, kita akan mengkoordinasikan dengan bagian supplier. Nah, mengkoordinasikan dengan bagian supplier ini kalau dengan menggunakan telepon dan
effects itu juga pasti membutuhkan waktu. Maka ERP ini membantu sekali untuk mencarikan siapa sih supplier yang potensi maupun produk itu posisinya ada materialnya di mana gitu ya, dari deretan daftar-daftar supplier yang kita miliki. Nah, tentunya supply chain ini maksudnya apa? Supply chain di sini adalah jaringan yang digunakan oleh organisasi untuk melakukan proses bisnis baik dalam pengadaan bahan material, mengubah bahan material menjadi barang jadi maupun mendistribusikannya barang jadi tersebut kepada customer. Jadi, ketika material itu sudah ada, terus diubah menjadi produk jadi, maka selanjutnya nantinya akan didistribusikan lebih mudah kepada pihak customer jika sudah jelas suppliernya siapa saja. Nah, supply chain ini ada yang sifatnya upstream maupun downstream. Untuk upstream ini maksudnya apa? Upstream ini lebih kepada, gambarnya seperti ini teman-teman. Jadi upstream ini adalah hubungan dengan antara supplier dengan supplier yang lain. Sedangkan downstream ini hubungan supplier sampai dengan ke bagian customer. Kalau kita lihat ini ada produk Nike jadi, lalu kemudian diberikan ke distributor, dari distributor nanti akan di retailer, akan dijualnya secara eceran, dan sampailah ke bagian pihak customer. Nah, selanjutnya di sini supply chain ini ada yang sifatnya just in time. Just in time ini maksudnya apa? Sesuai dengan kebutuhan dari konsumen. Jadi kalau misalnya konsumennya ada pesanan barang, barulah dibuat produk tersebut. Sedangkan bullwhip effect ini maksudnya apa? Saking banyaknya permintaan yang dibutuhkan oleh bagian customer, maka dari bagian ini pun kita gagal misalnya memenuhi permintaannya. Maka supply chain management ini membantu sekali untuk mengatasi permasalahan, yaitu sebutannya adalah bullwhip effect. Mengapa? Karena dia akan mengurangi ketidakpastian terkait dengan demand dan supply dari adanya informasi. Ketika informasi itu masuk sampai ke bagian perusahaan, lalu barang itu habis, materialnya tidak cukup. Nah, maka selanjutnya adalah mengecek ke bagian suppliernya ada tidak sih barang tersebut. Nah, disinilah pentingnya adanya hubungan supply chain management. Supply chain management ini diklasifikasikan dalam berbagai macam bentuk. Softwarenya tentunya digunakan untuk membantu mengeksekut atau menjalankan supply chain step. Nah, supply chain ini juga disebut juga untuk membantu planning karena dia dengan mudah untuk melakukan peramalan terkait dengan produk, lalu mengoptimalkan sumbernya yang ada, lalu melakukan perencanaan dari produk tersebut. Nah, secara sistem dia akan membantu untuk pengambilan keputusan terkait dengan yang namanya memproduksi suatu produk, termasuk juga untuk melakukan yang namanya kalau produk itu habis, maka kan selanjutnya butuh material. Nah, material ini pun nanti bisa kita pesan lewat supplier yang nantinya dia akan membantu untuk inventory kita itu semakin terjaga dengan baik gitu ya, karena akan membantu untuk memenuhi permintaan dari konsumen. Nah, maka di sini supply chain itu ada yang disebut dengan istilah pull base maupun push base model. Nah, tentunya kalau push base model ini maksudnya apa? Ini normal, jadi di mana supplier diminta oleh bagian manufaktur atau lebih kepada supplier memberikan bahan material kepada bagian manufaktur, diproduksilah barangnya, baru disampaikan ke distributor sampai dengan nanti dipasarkan ke customer. Nah, sedangkan pull base ini timbul akibat dari bagian customer yang meminta produk tersebut, barulah nanti dicek ke bagian supplier ada nggak produk materialnya. Kalau ada, barulah dibuat sesuai dengan custom atau permintaan dari customer tersebut.
Nah, selanjutnya di bagian ketiga ini lebih kepada hubungan kepada pihak customer, agar hubungannya semakin erat, tidak merugikan perusahaan karena customer itu adalah raja di mana dia nantinya akan berkuasa untuk memberikan penghasilan ataupun menambah profit di perusahaan tersebut, maka harus dijaga hubungan eratnya. Nah, ada berbagai macam contohnya, seperti di sini istilahnya adalah touch point, di mana interaksi kepada pihak customer bisa melalui telepon, email, customer service desk, ataupun dengan mendengarkan Facebook, Twitter, website gitu ya. Nah, tentunya Customer Relationship Management software ini itu digunakan untuk bisa juga sampai mempersonalisasi kebutuhan dari setiap customer. Nah, tentunya akan sangat terbantu jika punya yang namanya gabungan antara bagian partner maupun employee relationship management. Jadi, ketika ada customer yang meminta untuk suatu produk tertentu, maka suppliernya siapa, pekerjanya nanti siapa, agar nanti bisa memenuhi ekspektasi dari customer tersebut. Nah, PRM ini biasanya dalam bentuk kolaborasi antara perusahaan dengan tadi si partnernya, yang tentunya untuk membantu untuk menjualkan produk tersebut jika dibutuhkan. Nah, ketika disinilah bagian penting. Mengapa? Karena terjadinya penentuan harga termasuk dengan promosi dari produk yang sudah dibuat oleh perusahaan tersebut. Sedangkan RM lebih kepada tadi Employee Relationship Management, di mana untuk memenuhi permintaan dari customer tersebut diperlukanlah karyawan yang mampu mendukung untuk mencapai atau mendukung adanya pembuatan produk tersebut. Maka diperlukan yang namanya seperti pelatihan, dilihat kinerjanya seperti apa. Nah, biasanya produk-produk CRM ini atau Customer Relationship Management ini dibantu oleh software Oracle yang dibuat oleh Oracle, SAP maupun Salesforce.com dan Microsoft Dynamics. Lalu selanjutnya ada Salesforce Automation. Salesforce Automation ini akan meningkatkan penghasilan di bagian karyawan penjualan, tentunya fokus terhadap bagaimana caranya dia bisa menghasilkan keuntungan. Nah, apa saja yang diberikan oleh si Salesforce Automation ini? Seperti kontak, lalu informasi produknya, produk ini seperti apa, harusnya kalau mau dijual itu seperti gimana, dan ini sangat membantu untuk mengenalkan kepada pihak customer. Selanjutnya, customer service yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa customer service ini tentunya untuk membantu menghubungkan antara pihak perusahaan dengan pihak customer. Nah, ini bisa berbagai macam lewat telepon maupun website. Selanjutnya, CRM pun juga bisa membantu untuk marketing. Mengapa? Karena dia akan membantu memberi informasi customer mana yang bisa mendatangkan keuntungan maupun yang tidak bisa mendatangkan keuntungan, karena misalnya kita harus memberikan ekstra perhatian terhadap customer tersebut. Maka marketing ini contohnya seperti cross-selling pun itu juga digunakan untuk mengecek potensi untuk mendatangkan profit itu lewat apa. Maka CRM ini juga sebagai bentuk dari marketing champion atau pengenalan marketing yang tentunya kalau misalnya kita udah image-nya buruk kepada customer, maka hal tersebut customer tidak akan percaya lagi kepada kita. Nah, ada tantangan di dalam menjalankan software ERP maupun tadi CRM gitu ya. Tentunya tantangan-tantangan ini pun bisa timbul. Kenapa? Karena misalnya gagal untuk memenuhi ekspektasi, maka diperlukanlah yang namanya social CRM gitu ya, untuk membantu menghubungkan secara
lebih luas lagi dengan bantuan misalnya seperti media sosial untuk menghubungkan dengan bagian customer. Nah, ini sering sekali sosial CRM ini dipakai dan digunakan saat ini tentunya untuk mengenalkan atau menginduce produk-produk yang ada kepada pihak customer. Sekian penjelasan saya. Apabila ada pertanyaan silahkan sampaikan di bawah kolom komen di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.